Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rimba, kali ini kita akan membahas tentang ular king cobra, atau sering juga dalam bahasa Sunda sering disebut ular sendok. Jadi ular ini memiliki tandung yang mirip dengan sendok. Jadi orang Jawa bilang kalau orang ini atau ular ini disebut dengan ular sendok atau ular sendok. Ular king cobra adalah ular yang sangat berbisa. Bisanya sangat tinggi dan bisa membunuh mangsanya atau predatornya hanya dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik. Bisa ini sangat mematikan, jadi ular ini sangatlah berbahaya. Ular king cobra atau dengan nama latin Ophiofagus hannah, yang artinya adalah si pemakan ular. Ular king cobra adalah ular berbisa terpanjang di dunia. Dan Indonesia banyak sekali ular king cobra hampir di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dia bisa memiliki panjang hingga 5 meter, bahkan ada yang sampai 6 meter loh. Untuk ukuran dewasa biasanya berukuran 3 meter sampai 3 meter setengah. Dan untuk king cobra ini dia baru menginjak remaja. Ukurannya mungkin kurang lebih dari 2 meter. Ular king cobra adalah ular pemakan ular lain. Jadi ular ini tidak bisa memakan hewan lain. Makanan favoritnya ialah ular koros, ular gonyosoma, dan ular lanang sapi, dan ular-ular lain. Umumnya mereka sering memakan ular yang tidak berbisa, namun sesekali juga dia memangsa ular lain atau ular berbisa. Bahkan dia memangsa ular king cobra juga loh. Jadi ular ini bisa disebut dengan kanibal. Namun ada sebagian di tempat lain bahwa king cobra ini memakan biawak. Jadi tidak hanya ular, king cobra juga biasanya memakan biawak. Namun untuk memakan biawak sangat jarang sekali ditemukan. Ular king cobra memiliki bisa yang sangat tinggi dan bisanya akan menyebar ke seluruh tubuh. Banyak sekali kasus gigitan dari king cobra yang tidak selamat karena efek bisa yang sangat cepat menjalar ke dalam tubuh, merusak organ tubuh, mempengaruhi sistem saraf pada korban gigitan, menimbulkan gejala nyeri, gangguan penglihatan kabur, vertigo, rasa kantuk, dan paralisis. Korban akan meninggal dalam waktu 30 menit. Paling lambat bisa membunuh dalam waktu 2 jam. Ular king cobra adalah ular yang satu-satunya mampu membuat sarang di mana sarang tersebut dapat dibentuk dari tumpukan dedaunan kering dan biasanya di dalam rindangnya pohon-pohon bambu. Ular king cobra sebenarnya tidak agresif, hanya saja dia akan menyerang bila diganggu. Sebenarnya ketika kita bertemu di hutan sana, king cobra akan lari dari kita karena king cobra juga takut akan keberadaan manusia. Namun kita harus tetap hati-hati, karena jika dia sedang bertelur dan kita memasuki sarangnya, dia akan menyerang. Dia akan menyerang dan dia akan melebarkan tedungnya, lalu dia akan bersuara seperti mendesis. Dan desisannya ini, volume suara dari desisannya sangatlah tinggi, seperti harimau sedang mengaum loh. Ular king cobra adalah ular yang diurnal. Jadi ular ini berkelana sepanjang hari. Dari banyak kasus gigitan ular,
ular king cobra memiliki puncak pertama gigitan terbanyak. Jadi banyak korban dari ular king cobra ini. Salah satu sebabnya adalah kurangnya pengetahuan dalam mendalami si king cobra ini. Jadi banyak para penghobi yang nakal. Mereka memelihara king cobra tanpa mengetahui aturan atau SOP yang harusnya dipenuhi, seperti kita harus mempunyai hook, kita harus berumur dewasa, kita juga jangan over free handle, jangan terlalu banyak memegang ular itu, dan banyak sekali aturan-aturan untuk memelihara king cobra. Karena sebanding dengan risiko yang kita dapat ketika kita kegigit, bisa-bisa kita meninggal loh. Jadi kita harus hati-hati dalam memeliharanya. Memang ular ini ular yang sebenarnya tidak lazim untuk dipelihara karena mereka adalah hewan hutan yang harusnya hidup di alam dan juga mengatur populasi dari rantai makanan tersebut di alam, seperti memakan ular, memakan ular-ular lain agar populasinya tetap terjaga dan tidak overpopulasi. Ular king cobra memiliki ciri yaitu dari bagian lehernya dia memiliki warna yang kuning, serta biasanya ada sedikit agak corak hitam di sampingnya. Dan untuk kepalanya biasanya memiliki warna abu-abu agak terang. Sedangkan untuk badannya dia memiliki abu-abu yang warnanya agak gelap dan disertai dengan garis-garis seperti tanda panah berwarna putih atau kuning. Dan king cobra ini dia memiliki sisik yang agak cukup lebar dan serta garis-garis hitam tebal di sela-sela sisiknya. Ular king cobra berbeda dengan ular kobra. Kalau king cobra dia tidak memiliki taring yang lentur ke depan, jadi dia tidak menyembur. Berbeda dengan ular kobra atau Najos putarik, dia memiliki gigi yang lentur ke depan sehingga dapat menyemburkan bisanya. Nah, jadi king cobra ini tidak menyemburkan bisa. Namun kita harus tetap hati-hati karena king cobra memiliki naluri insting pemburu yang sangat kuat. Jadi dia ketika menyerang, serangannya selalu tepat karena insting beburunya ini selalu diasah. Jadi dia memiliki ketepatan dalam cara menyerang. Ketika kita provokasi, ular king cobra sangatlah agresif. Dia akan mengembangkan tubuhnya sebesar mungkin dan akan mengeluarkan suara seperti geraman harimau, serta dia akan membuka tedungnya selebar-lebarnya. Lalu dia akan menggigit dengan secara brutal, bahkan bisa mengejar juga loh. Jadi kita harus tetap hati-hati, apalagi ketika dia di dalam sarangnya. Ular king cobra ini kadang dia juga sesekali berjemur untuk mekanisme dari mencerna makanan. Jadi untuk meleburkan makanannya dia biasanya dengan cara berjemur. Dan untuk habitatnya, king cobra sendiri biasanya dia berada di pohon-pohon bambu, di semak-semak bambu, dan biasanya tidak jauh dari perairan, jadi tidak jauh dari sumber air. Ular king cobra sesekali juga ada di pohon. Jadi ular ini sangatlah banyak kemampuannya, dari mulai di air, dan biasanya juga dia sesekali ke dalam air untuk minum atau untuk menyeberang ke tempat yang lain. Uniknya king cobra ini ular ini teritorial, jadi dia memiliki wilayahnya masing-masing dalam bertempat di suatu kediaman. Jadi dia memiliki wilayahnya masing-masing. Jadi ketika ada king cobra lain atau ular lain yang ke wilayahnya, maka dia akan menyerangnya. Nah, kemungkinan kasus terbanyak itu seperti itu. Jadi kita menghancurkan teritorinya
Lalu King Cobra ini berusaha menyerang untuk mempertahankan wilayahnya. Jadi wajar saja ketika kita diserang oleh King Cobra, karena dia juga memiliki rumah sama seperti kita. Tapi tenang aja kok, King Cobra ini selama tidak diganggu, dia akan lari dari manusia. King Cobra sangatlah banyak kemampuan yang mereka miliki, dari mulai menaiki pohon, menyeberangi sungai, membuat sarang, dan banyak lagi. Insting yang kuat menjadikan King Cobra ini mendapat julukan dari ular raja atau King, karena kemampuannya yang banyak serta bisanya yang tinggi dan tubuhnya yang panjang, menjadi bobot tertinggi di kasta dunia ular. Maka dari itu King Cobra disebut dengan King. Oke, mungkin cukup sekian dulu informasi tentang King Cobra hari ini. Saya Rangga dari Hukum Rimba Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.